Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil yang sama-sama kita muliakan kedua bapak-bapak masjid ini, serta keluarga, para pengurus DKM, para pengurus majelis taklim, para pengurus PPK dan jemaat berkah, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para ahli ilmu, ahli ibadah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menggunakan waktunya untuk sama-sama menikmati jamuan Allah, yaitu berupa ayat-ayat suci Al-Quran. Alhamdulillah, pagi ini dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita mulai kembali kajian tafsir Al-Quran surah Ibrahim ayat 19. Surah Ibrahim ayat 8. Surah Ibrahim ayat 8. Mari kita baca bersama-sama beberapa ayat yang menjadi tema dari pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini. Surah Ibrahim juz 13 ayat yang ke-8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Musa
من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسألنكم ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائهم جهنم ويسقى من ماء شديد يتجرعه ولا يكاد يسلمه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Musa, dan berkatalah Nabi Musa alaihissalam. Ayat ini merupakan sambungan dari dua ayat sebelumnya. Pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala setelah menjelaskan permulaan daripada surah Ibrahim bahwa ada manusia di dalam kehidupan di dunia ini yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan ada yang mengingkarinya, nggak mau mengikuti petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan contoh kepada Nabi Musa dan kaumnya. Contoh yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa dan kaumnya ini dimulai dengan mengingat nikmat Allah. Karena salah satu cara yang paling mudah untuk mengembalikan manusia supaya dia berkaitan, berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara mengingat nikmatnya Allah. Kita ini siapa? Lalu kita dari mana asal mulanya? Lalu di dalam kehidupan ini kita diberikan apa? Kalau kita melihat pada semuanya itu, maka sebenarnya semua yang menyiapkan kehidupan ini, termasuk yang menjadikan kita, memilih kita sebagai manusia adalah Allah. Maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa untuk mengingatkan orang-orang yang masih tidak beriman kepada Allah itu dengan mengingat nikmat-nikmat yang mereka terima. Nikmat yang mereka terima itu dari mana? Pada hakikatnya nikmat itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu ayat itu kemudian dilanjutkan dengan la in syakartum la azidannakum. Kalau kita berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pasti Allah akan menambahkan kenikmatan-kenikmatan kita. Kebalikannya, kalau kita ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan peringatan. Peringatan itu adalah dengan azab yang ada di dunia, apalagi nanti azab yang ada di akhirat. Lalu masuk ke ayat ini. Wa idh qala Musa, dan ingatlah ketika Nabi Musa berdakwah kepada kaumnya. Nabi Musa berkata kepada kaumnya. Apa perkataannya Nabi Musa? In takfuru antum wa man fil ardi jami'an. Jika kalian ingkar kepada Allah,
nggak mau mengikuti peraturan Allah, bukan hanya kalian, bukan hanya kaum Bani Israel, wa man fil ardi jami'an, termasuk juga orang-orang yang ada di muka bumi ini. Seandainya semuanya ingkar kepada Allah, apa yang terjadi? Fa innallaha la ghaniyyun hamid. Maka sesungguhnya Allah tidak butuh kepada ketaatan kita. Apa ini artinya Bapak Ibu sekalian? Allah itu tetap zat yang maha kaya apapun keadaan makhluknya. Berbeda dengan kita. Kalau kita ingin menjadi orang yang kaya, maka kita harus berusaha sungguh-sungguh. Bersamaan dengan itu kita harus minta kepada Allah. Jadi ada dua hal yang harus dilakukan oleh manusia: ikhtiar lalu berdoa. Kalau Allah enggak, seandainya semua manusia tanpa kecuali kafir kepada Allah, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tetap Ghani. Allah enggak butuh kepada mereka. Jadi sebenarnya ketika kita taat kepada Allah, ketaatan itu kembali kepada kita sendiri. Ketika kita beribadah kepada Allah, sebenarnya itu kembali kepada masing-masing pribadi kita. Karena itu kebaikan seseorang, walaupun dia pasangan suami istri, belum tentu sama. Karena belum tentu sama, sementara kita ini pengen selalu bersama-sama di dunia dan di akhirat, maka apa-apa harus, kalau bisa diniati berdua, dilaksanakan berdua, supaya kita bisa bersama-sama di dunia dan juga di akhirat. Lalu yang kedua, Allah menyatakan selain Ghani, selain Allah nggak butuh sama kita, Allah itu Hamid. Allah itu seandainya kita nggak memuji Dia tetap dipuji oleh makhluk yang lain. Manusia nggak ada yang memuji Allah. Siapa yang memuji Allah? Alam semesta ini masih memuji Allah. Tumbuhan masih bertasbih kepada Allah. Binatang itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mereka. Malaikat itu selalu bertasbih, bertakbir, bertahlil kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita ini tidak beriman kepada Allah, yang rugi itu kita. Kita sendiri yang rugi. Nah, maka pada ayat ini Nabi Musa sampai mengatakan bahwa seandainya kita tidak beriman kepada Allah, maka yang rugi kita sendiri. Kemudian dilanjutkan dengan ayat berikutnya, alam ya'tikum, tidakkah belum datang kepada kalian semua naba'ul ladzina min qablikum, yaitu berita penyiksaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk peringatan kepada kaum-kaum sebelum kita. Siapa mereka? Disebut oleh Allah tiga yang paling kuat. Kaum Nuh, yaitu kaumnya Nabi Nuh, wa 'ad dan kaum 'ad, wa Tsamud dan kaum Tsamud. Jadi kaumnya Nabi Nuh, lalu 'ad ini kaumnya Nabi Hud, Tsamud ini kaumnya Nabi Saleh. Jadi ada tiga kaum yang sangat kuat, yang di dalam kehidupan mereka menganggap nggak ada yang bisa mengalahkan kekuatan mereka. Kalau kita lihat sekarang ada negara superpower sama. Jadi kalau kita ingin menjadikan ini kias, sebenarnya setiap zaman nanti sama. Ada negara yang superpower, luar biasa kekuatannya, tapi dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlaku semena-mena, menghukumi dunia ini dengan hukum riba. Dia menentukan perdagangan semaunya sendiri dengan hukum riba. Kalau negara mengambil dari tempat dia harus membayar.
sekian bunganya. Tapi kalau dia mengambil dari negara-negara itu, dia tidak sama sekali memberikan keuntungan yang ada di situ, kecuali sesuai dengan modal yang ada di situ. Sama, berbeda zaman, tetapi berbeda keadaannya. Kemudian walladzina min ba'dihim, dan kaum sesudah itu, kaumnya Nabi Lut alaihissalam tidak beriman, dihabisi semuanya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita juga berharap kejadian di 1 bulan terakhir ini menjadi kilas yang terburuk bagi negara-negara yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. La ya'lamuhum illallah. Allah menyatakan tidak ada yang mengetahui mereka secara detail kecuali Allah. Maksudnya apa? Kaum ini berapa jumlahnya? Enggak ada yang tahu. Kaum ini siapa namanya enggak disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang kita hidup di zaman ini, kita mengetahui orang-orang yang menentang Allah, orang-orang yang dengan kesombongannya itu menggunakan hawa nafsunya untuk memimpin dunia. La ya'lamuhum illallah. Tapi kalau zaman ini nanti hancur, diganti dengan generasi berikutnya, generasi berikutnya itu nggak tahu siapa saja mereka, siapa di balik kesombongan ini, ada siapa saja yang mendukungnya, termasuk ada pemimpin Islam yang takut kepada mereka, lebih takut kepada mereka daripada takut kepada Allah. Terjadi. Jadi dulu dan sekarang itu sebenarnya hampir sama, cuman keadaannya yang berbeda. La ya'lamuhum illallah. Ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat. Datang kepada mereka semua itu utusan-utusan Allah, orang-orang yang menyeru kepada Allah. Sekarang Rasul sudah tidak ada. Yang mewakili Rasul siapa? Yang mewakili Rasul ini harusnya adalah negara-negara Islam. Kalau di negara Islam, yang mewakili Rasul adalah kita, orang yang beragama Islam. Kalau negara-negara Islam itu menjadi pengekor mereka, mengikuti mereka, maka apa yang terjadi? Itu sakit akidahnya. Jadi pemimpin itu ketika sakit akidahnya, beda sedikit saja dari konstitusi, dia sudah membawa negara itu berada pada keadaan yang bahaya. Ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat, telah datang Rasul-Rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mengajak kepada Allah, beribadah di bulan Ramadan. Lagi beribadah di bulan Ramadan diserang. Nah, itu kan luar biasa. Makanya ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat. Apa yang ketika Rasul datang kepada mereka, apa yang terjadi? Faruddu aydiyahum. Mereka menolak dengan memberikan isyarat tangan mereka. Menolaknya itu kalau ada Rasul mereka mengatakan ini, jangan ngomong apa-apa, jangan ditanggapi. Faruddu aydiyahum. Atau kalau begini adalah begini. Jadi isyarat ini isyarat untuk menolak kebaikan-kebaikan yang ada yang disampaikan oleh para Rasul. Faruddu aydiyahum fi afwahihim, di mulut mereka. Wa qalu, lalu mereka berkata antara mereka, inna kafarna bima ursiltum bi. Kami ingkar, kami tidak akan mau mengikuti apa yang engkau bawa, yang engkau sampaikan kepada kami. Jadi ini menolak wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Wa inna la fi syakkin mimma tad'una. Dan kami sebenarnya ragu dengan apa yang engkau sampaikan kepada kami.
Kami nggak pernah yakin apa yang kau sampaikan itu sebagai sebuah kebenaran yang berasal dari Allah. Saking kami ragu. Ilaihi murib. Kami ragu apa yang kamu serukan kepada kami. Qalat rusuluhum afillahi syakk. Apa yang bisa dikatakan oleh para rasul? Para rasul itu mengatakan, apakah kepada Allah kalian masih ragu? Apakah kepada Allah kalian masih ragu? Memang Allah nggak kelihatan oleh penglihatan kalian, tetapi Allah itu tajaliatnya itu sudah ada di alam semesta. Dengan adanya alam semesta ini sebenarnya adanya Allah. Dengan adanya kita manusia, itu sebenarnya yang menciptakan kita ini bukan bapak ibu kita, tapi yang menciptakan kita itu adalah Allah. Dengan rezeki yang kalau kita mengusahakan sesuatu kadang dapat, kadang enggak, kadang melampaui, kadang enggak sesuai, itu semuanya yang ngatur adalah Allah. Afillahi syakk. Apakah kalian masih ragu kepada adanya Allah? Padahal Allah itu fatiris samawati wal ardh. Yang pertama yang ditunjukkan kepada mereka, Allah itu mencipta langit dan bumi. Enggak ada di dunia ini orang sesombong apapun yang mengatakan ini langit ini yang menciptakan saya, gunung ini yang menciptakan saya, bumi ini yang menciptakan saya. Kalau ada orang mengatakan itu, dia sudah gila. Maka enggak ada. Maka semua nanti itu selalu mengatakan Allah itu adalah fatiris samawati wal ardh. Yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah. Kemudian yang kedua, yad'uukum liyaghfir lakum min dzunubikum. Allah itu punya ajaran yang dibawa oleh para rasul yang mengajak kepada kalian. Ketika kalian nanti mau mengikuti ajaran itu, apa yang terjadi? Allah langsung mengampuni dosa-dosa kalian. Yang dulu tidak beriman dihapus semua dosa-dosanya. Yang beriman semuanya dosa-dosa yang kecilnya dihapus dengan istiqomah melaksanakan ibadah yang diajarkan di sini. Wa yu'akhirkum ila ajalin musamma. Allah hanya mengakhirkan siksaan yang ada di dunia. Harusnya begitu orang itu tidak beriman kepada Allah, langsung dikasih peringatan. Tapi ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala dibiarkan. Kenapa dibiarkan? Diakhirkan. Kenapa diakhirkan? Supaya orang itu sadar. Tapi ternyata nggak sadar. Maka pada ayat sebelumnya sudah dikatakan yahdillahu man yasha. Allah itu akan melanjutkan apa yang dilakukan oleh orang. Ketika orang itu beriman, dia akan tambah dalam imannya. Ketika orang itu dalam kesesatan, dia mengikuti hawa nafsunya, akan semakin jadi. Tidak akan bisa dihentikan. Yang bisa menghentikan nanti hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pada ayat ini sampai dikatakan wa yu'akhirkum ila ajalin musamma. Diakhirkan oleh Allah. Sehingga kita melihat kerusakan ini terus terjadi. Tetapi jangan lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memberikan padanan yang sama. Jadi kalau dia kuatnya seperti apa, ini nanti yang dimunculkan oleh Allah sebagai lawannya itu juga memiliki kekuatan yang kurang lebih sama. Kemudian setelah itu, qalu in antum illa basyarun misluna. Orang-orang yang tidak beriman ini mereka mengatakan, kami ini ragu kepada engkau. Kenapa? Engkau itu hanya manusia biasa seperti kami. Tidak ada kelebihannya sedikit pun. In antum illa basyarun misluna. Kami maunya yang namanya Rasul itu adalah malaikat. Atau dalam bentuk yang lain yang melebihi
Nanti dalam kenabian itu Allah memunculkan nabi-nabi yang bukan hanya orang biasa. Ada nabi yang paling kaya, tidak ada yang bisa melampaui kekayaannya. Ada nabi yang sekaligus menjadi raja. Pertanyaannya, ketika Allah memunculkan nabi yang seperti itu, apakah lantas semua orang beriman? Ternyata tidak juga. Jadi manusia itu punya kecenderungan untuk mengikuti hawa nafsunya. Hanya orang-orang yang mau menundukkan hawa nafsunya kepada aturan Allah yang akan tunduk dan patuh untuk mengalahkan hawa nafsunya itu, mengikuti petunjuknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada ayat ini mereka mulai melihat kekurangan dari Rasul ini. Kamu manusia biasa sama dengan kami. Apa jawabnya Rasul? Turiduna an tasuddu amma kana ya'budu abauna. Kata orang-orang yang tidak beriman ini, kedatangan kamu itu justru menghalangi kami untuk mengikuti tradisi orang tua kami. Menyembah berhala, itu tradisi orang tua kami. Kemudian memakan semua binatang, itu tradisi orang tua kami. Gak ada yang diharamkan, semuanya boleh. Ada tradisi-tradisi yang menyimpang agama. Jadi datangnya Rasul ini dengan memberikan batasan-batasan mana yang halal, mana yang haram, dianggap merintangi mereka untuk menjalankan tradisi nenek moyang mereka. Faktuna bisultan mubin, datangkan kepada kami bukti yang nyata bahwa engkau adalah seorang Rasul. Qala lahum rusuluhum. Lalu para rasulnya itu mengatakan apa? Innahnu illa basarun mislukum. Mereka mengatakan, ya kami ini memang manusia biasa seperti kalian. Ya. Kenapa? Supaya kalian bisa mengamalkan ajaran agama kami itu dengan mudah. Coba kalau Rasulnya itu malaikat gitu, tiap hari dia beribadah gitu, tiap hari dia beribadah, dia nggak butuh makan, dia nggak butuh minum. Kira-kira gimana kita? Nggak akan bisa kita mengikuti ibadahnya malaikat, nggak akan bisa. Malaikat itu nggak ada bosennya. Sementara kita sebulan udah bosen, kita bosen. Malaikat itu nggak ada jemu-jemunya, nggak ada jemunya malaikat. Malaikat itu nggak ada meluh-meluhnya, nggak ada. Malaikat itu nggak ada diri sama sampingnya, diri sama orang lain, nggak ada itu malaikat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Rasul itu manusia itu supaya mudah untuk diikuti. Bahwa Rasul memberikan contoh begini, kita harus ikuti. Dan kita ngikutin Rasul kita nggak bisa, nggak akan bisa kita ngikutin Rasul. Contoh misalnya Rasul itu mengajarkan kepada kita kalau itikafnya Rasul itu paling sedikit berapa hari? 3 hari 3 malam. Ibu mau suami ada di sini 3 hari 3 malam? Rasul hanya membolehkan Umar itu beritikaf 1 hari 1 malam. Jadi sahabat itu kalau itikafnya 1 hari 1 malam. Tapi kita itikafnya berapa Bu? 1 jam itu itikaf. Jadi kalau kita ada di sini kita niatin itikaf. Kita ada berkumpul di masjid, kita niatin itikaf. Kita membaca Quran bersama-sama niatin itikaf. Itu karena dia adalah umatnya Rasul. Karena dia perbuatan sunnah, maka yang diambil adalah temanya. Temanya apa? Itikaf. Berapa lama kita beritikaf? Bisa sejam, bisa 2 jam, bisa 3 jam. Jadi kalau kita mau nyunah, ada yunah nggak yunah?
Kalau kita mau nyunah berarti harus 3 hari 3 malam ikuti Rasul. Oh, saya ikutin sunnah Rasul, ikutin semua Rasul. Kalau sholat tarawih mulainya jam 9, selesainya jam 3 malam. Itu Rasul. Kita setengah jam sudah selesai. Kita disuruh milih yang mana Pak? Milih yang banyak atau yang sedikit? Kita pasti pilih yang sedikit. Sementara kita maunya pahalanya yang banyak. Nah, itu umatnya Rasul. Nanti umatnya Rasul. Tapi nggak apa-apa. Begitulah kita masih alhamdulillah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemampuan untuk mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi Nabi ini mengatakan, walakinnallaha yamunnu ala man yasha. Ini adalah kalimat tawadhu. Para Nabi mengatakan, tetapi di antara manusia itu ada orang-orang yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan kehendaknya. Dianugerahi apa? Dianugerahi hidayah untuk bisa mengikuti semua petunjuknya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka setiap kali kita berbuat baik ada hidayahnya Allah. Setiap kali kita mampu untuk melaksanakan sesuatu yang sesuai dengan perintahnya Allah, ada tambahan hidayah dari Allah. Wa yaziduhum, ditambahkan oleh Allah kepada mereka huda, sehingga di dalam melaksanakan apa-apa itu ada hidayahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hidayah itu ada rahmatnya Allah. Maka di dalam melakukan apa-apa kita punya kenikmatan. Dalam sedekah kita kenikmatan, kita berkumpul ada kenikmatannya sama orang-orang yang baik, kita ngaji bersama ada kenikmatannya. Dan kenikmatannya itu bukan single, bukan satu, kenikmatannya itu banyak sekali. Hati kita senang, mata kita juga senang, telinga kita senang, badan kita senang, gitu. Itu kenikmatan yang tidak single, kenikmatannya itu bermacam-macam. Jadi Nabi ini adalah orang-orang yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemampuan untuk mengikuti petunjuknya Allah. Maka doa kita itu selalu ihdinas siratal mustaqim, itu yang paling utama. Yang lain-lain itu sebenarnya ngikut aja. Jadi kalau kita minta rezeki yang bentuknya fisik itu sebenarnya ngikut terhadap apa? Ngikut terhadap ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah kami petunjuk ke jalan yang lurus. Karena petunjuk ke jalan yang lurus itu membawa kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa. Kenikmatannya itu kenikmatan yang indrawi maupun yang hissi, yang maknawi. Tapi kalau kita hanya minta kepada yang sifatnya indrawi, ya kita akan menikmatinya dengan indrawi. Tapi kalau kita minta kepada Allah yang maknawi, kita akan dapat dua-duanya. Wa ma kana lana an na'tiyakum bisultanin illa bi'idznillah. Kami tidak bisa menunjukkan kepada kalian mukjizat, sesuatu yang membuat kalian bisa percaya langsung kecuali atas izin Allah. Jadi semua nabi itu nggak bisa. Ini saya tunjukkan mukjizatnya Allah, nggak bisa. Mukjizat itu dari Allah, diberikan kepada nabi pada saatnya. Maka mukjizat nabi-nabi selain Nabi Muhammad itu habis pada masanya. Mukjizatnya Nabi Musa, tongkatnya yang bisa membelah laut. Sekarang tongkat itu ada di Mesir. Kalau ibu pakai tongkat itu untuk memukul Laut Merah yang ada di Mesir, Laut Merahnya tidak terbelah karena sudah habis masanya. Mukjizat yang abadi yang ditinggalkan oleh Allah itu hanya satu, Al-Quran. Karena itu kalau kita membaca Al-Quran, sebenarnya kita sedang membaca mukjizat. Kalau kita ingin mendalami Al-Quran, kita sebenarnya sedang mendalami Al-Quran itu untuk kita masukkan ke dalam diri kita, untuk kita amalkan. Ini adalah mukjizat yang tidak ada bandingannya. Karena mukjizatnya tidak hanya indrawi,
Tapi mukjizat ini bisa kita rasakan. Ya Allah, sering membaca Al-Quran tidak bosan. Tapi semakin kita pengen, sehari tidak membaca Al-Quran kita pengen, 2 hari tidak membaca Al-Quran kita kangen untuk membaca Al-Quran. Itu Al-Quran. Kita ulangi kajiannya berkali-kali nggak bosan. Tapi kalau yang lain bosan. Al-Quran tidak. Ini antara lain salah satu yang membuat kenapa ini menjadi mukjizat yang abadi. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Setelah orang mukmin itu mengamalkan sesuatu, berikhtiar terhadap sesuatu atau memilih satu pilihan, maka yang berikutnya itu dia harus bertawakal. Wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Jadi semua orang aslinya setelah melakukan segala sesuatu dia harus bertawakal. Hanya orang yang tidak beriman kepada Tuhan yang menyombongkan setelah dia melakukan sesuatu. Bapak Ibu bisa perhatikan, dia melakukan sesuatu, dia sombong, dia menunjukkan ini akan berhenti dalam 1-2 hari ini, akan berhenti dalam seminggu ini, akan berhenti dalam 2 minggu ini. Emangnya dia yang menentukan? Dia punya kuasa, tapi kekuasaannya tetap terbatas. Dia manusia. Makanya kita berharap apa yang terdapat di dalam surah Ibrahim ini terjadi, bahwa orang-orang yang kuat, negara-negara yang kuat dibalikkan pada masanya nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, digantikan dengan generasi yang lain. Wa ma lana alla natawakkala 'ala Allah wa qad hadana subulana. Bagi orang yang beriman, bagaimana mungkin kita tidak bertawakal kepada Allah? Bagaimana mungkin kita tidak bertawakal kepada Allah? Wa qad hadana subulana. Padahal atau sedangkan yang memberikan jalan hidayah itu adalah Allah. Makanya kalau orang itu beriman, dia selalu mengatakan, inni wajhatu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Dia mengatakan inna sholati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadah-ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku itu adalah lillahi rabbil alamin, ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang beriman. Makanya orang beriman itu dari awal sampai akhir memang tertuju kepada Allah. Kalau orang sudah begitu, kata Mutawalli Asy'ari, huwa fi dhimmatillah, dia berada di tangannya Allah. Karena itu orang yang beriman itu seringkali dia merasakan keberkahan dari semua yang dilakukan. Orang yang beriman itu kalau mendapatkan sesuatu yang melebihi, dia akan bersyukur. Kalau mendapat sesuatu yang menyulitkan, dia akan bersabar. Jadi syukur dan sabar itu adalah bagaikan 2 sisi mata uang. Kadang kita harus bersyukur, kadang kita harus bersabar. Tapi orang yang keimanannya sangat baik akan menjadikan semuanya itu syukur. Jadi kalau kita mendapatkan apa-apa sudah bisa bersyukur, menikmati semua pun apapun yang diberikan oleh Allah, walaupun itu kesulitan, walaupun itu musibah, maka kita sudah bisa merubah 2 sisi mata uang yang aslinya syukur dan sabar ini menjadi kesyukuran. Dan itu sulit. Itu adalah tingkat para nabi. Apakah tidak boleh kita mengeluh? Boleh kita mengeluh, tapi mengeluhlah kepada Allah. Jadi mengeluh kita itu malam-malam, ya Allah begini. Besoknya kelihatan tegar, padahal hatinya ya Allah ini gimana. Nah itu artinya kepada Allah, tetap kepada Allah, karena Allah lah nanti yang mencarikan jalan, mencarikan solusi bagi kita semua. Wa lanasbirunna
ala ma adaitumuna. Dan ciri dari orang yang beriman, yang keimanannya baik itu akan selalu bersabar. Saya akan bersabar. Jadi orang yang sulit dikalahkan itu kalau dia sabar. Ini orang ini sabar banget di ini, sabar banget dia apa-apain, sabar, pantas namanya Pak sabar. Jadi orang yang sulit dikalahkan itu orang yang sabar. Jadi orang yang sabar itu tidak berarti dia harus pasif, tidak. Orang yang mengusahakan dengan sekuat tenaga, kemudian dia meminta kepada Allah, itu sabar. Jadi kita ini terlihat hebat di hadapan orang, padahal kita ini lemah di hadapan Allah. Yang menjadikan kita hebat siapa? Allah. Ya. Nah ini sifat dari orang-orang yang beriman. Wala nasbironna ala ma adaina. Kami akan bersabar apapun yang kami terima. Wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkil. Maka kepada Allah lah seharusnya semua orang, termasuk yang tidak beriman, itu juga menyerahkan diri semua urusan yang mereka lakukan. Kenapa? Karena ending dari semua urusan itu ada di tangan Allah, nggak ada di tangan orang. Ending dari semua urusan itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu tidak boleh kita mendahului apa yang akan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala alladziina kafaru li rusulihim. Lalu orang-orang kafir ini, kaum Ad, kaum Samud, kaumnya Nabi Nuh, nanti kaumnya Nabi Lut, mereka ini lalu mengatakan, lanukhrijannakum min ardina, kami akan usir kalian dari tempat ini. Ini juga terjadi sekarang. Bapak Ibu bisa perhatikan orang-orang yang lahir di situ, punya negara itu, diambil alih oleh negara yang super power tadi. Ini terjadi. Cuman beda, modelnya berbeda, tapi sama pada prinsipnya. Wala nukhrijannahum min ardina, kami akan keluarkan engkau dari tempat engkau berada. Wala ta'udunna fi millatina, dan akan kami kembalikan engkau mengikuti kepada ajaran kami. Bayangkan, Nabi yang sudah membawa misi yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala masih dikatakan oleh mereka, kami akan kembalikan engkau murtad ngikutin agama kami. Ada enggak Nabi yang murtad? Rasul yang murtad? Enggak ada. Yang murtad itu orang yang lemah imannya. Yang murtad itu orang yang sakit akidahnya, karena dia takut kepada kekuatan yang besar yang disebut dengan super power, lalu dia ngikut. Itu sakit akidahnya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan firman-Nya, fa'auha ilaihim rabbuhum lanuhlikan dzalimin. Lalu Allah mewahyukan kepada Nabi itu, memberitahukan kepada Nabi itu bahwa ini kaum yang sudah melampaui batas ini, kaum yang zalim ini akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sekarang berharap itu. Kaum yang zalim di muka bumi ini, kita berharap betul. Jadi kita berharap betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diganti dengan generasi yang baru. Wala nas'alannakumul arda min ba'dihim, dan kami pasti akan menempatkan kamu di negeri-negeri itu setelah mereka kamu. Jadi setelah kaum yang zalim ini, yang mereka tidak mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasul kepada mereka,
nanti dihancurkan oleh Allah. Kita bisa melihat kaum Samud sudah, kaumnya Nabi Nuh sudah, kaumnya Nabi Nuh dihancurkan dengan banjir bandang. Kaum Ad, kaumnya Nabi Hud dan kaumnya Nabi Soleh dihancurkan dengan angin. Sekarang bukan begitu menghancurkannya. Nah, sekarang Allah menghancurkannya dengan bentuk yang berbeda. Nah, kita berharap bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada saudara-saudara kita. Walanas'alannakumul arda min ba'dihim, akan diganti dengan generasi yang baru. Dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'idi. Yang demikian itu adalah liman khafa, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang takut maqami, kepada apa yang akan diberikan oleh Allah dalam bentuk siksaan, kesulitan apapun yang ada di dunia. Wa khafa wa'idi, dan dia takut kepada ancamanku. Ancaman yang mana? Ancaman yang ada di akhirat. Jadi maqami ini berkaitan dengan ancaman yang diberikan oleh Allah di dunia, kesulitan-kesulitan dunia. Wa'idi ini adalah yang berkaitan dengan akhirat. Wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid, dan mereka memohon diberikan kemenangan. Wastaftahu, mereka memohon diberikan kemenangan. Wa khaba kullu jabbarin anid, dan binasalah semua orang yang berlaku semena-mena lagi keras kepala. Jadi di dunia ini selalu terdapat pertentangan antara yang baik dengan yang buruk. Maka kalau orang-orang mukmin itu tidak kritis dia di dalam memahami keadaan di dunia ini, dia bisa salah langkah. Banyak negara-negara yang menjadi sekutu negara-negara yang zalim, banyak. Nah, ini dia salah langkah ya. Nah, ketika salah langkah ini sulit untuk memperbaikinya, karena mereka sudah mencengkeram. Ketika mereka mencengkeram itu, mereka nggak mau melepaskan orang-orang ini, melepaskan pihak-pihak seperti ini. Min waraihi jahannam. Jadi di dunia ini semua yang kita pilih itu punya konsekuensinya. Begitu milih ini ada konsekuensinya. Begitu milih ini ada konsekuensinya. Begitu juga yang kita tetapkan itu ada konsekuensinya. Kita bisa melihat ketika seorang pemimpin negara memilih sesuatu, langsung ada konsekuensinya. Begitu juga sebenarnya dengan kita. Cuman untuk pribadi itu nggak begitu kelihatan. Kalau kita tidak mendetail memahaminya, kita ngerasa kok belum ada efeknya ya. Padahal semua pilihan itu ada efeknya. Cuman kadang orang yang tidak tahu, nggak kelihatan ini efeknya apa ya. Ketika kita memilih begini. Di balik semuanya itu mewaraihi jahannam. Di balik semua dampak yang ada di dunia, pilihan-pilihan kita itu nanti di belakangnya itu Allah sudah menyiapkan. Kita akan masuk surga atau kita akan masuk neraka. Min waraihi jahannam. Wa yusqa min ma'in shadid. Dan dia akan diberi minuman yang berasal dari nanah. Jadi di neraka jahanam itu minumannya bukan minuman air putih, bukan minuman sirup, bukan minuman yang membuat kita senang. Tapi minumannya itu berasal dari nanah, bisa dibayangkan. Minuman asalnya dari nanah.
yatajarra'uhu wa la yakadu yusiquhu wa ya'tihi al-mautu min kulli makan wa ma huwa bimayyit. Ketika minuman itu diteguhkan kepada orang itu, ketika diminumkan kepada orang itu, apa yang terjadi? Dia sebenarnya nggak bisa menelannya. Siapa yang bisa menelan minuman yang berasal dari nanah? Nggak ada yang bisa menelannya. Tapi oleh malaikat dipaksakan. Bahasa kita sekarang itu dicekoki, dipaksain kepada malaikat. Wa yusqa, yakadu yusihu. Kemudian wa ya'til mautu min kulli makan. Minuman itu berefek buruk kepada badannya. Wa ya'til min kulli makan. Bahkan orang itu hampir sekarat dengan minuman yang berasal dari nanah tadi. Wa ma huwa bimayyit. Tapi dia nggak bisa mati karena sudah tidak ada kematian setelah orang berada dalam kehidupan di akhirat. Bisa dibayangkan. Jadi kalau sekarang ini terjadi peperangan dan peperangan itu menyulitkan saudara-saudara kita yang ada di sana, sebenarnya nanti balasan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang menyerang ini lebih hebat lagi dari kesulitan-kesulitan yang dialami oleh saudara-saudara kita. Min waraihi adzabun ghalidh. Minuman tadi itu belum segala-galanya, Bu. Minuman-minuman yang berasal dari nanah itu baru salah satunya. Di balik semuanya itu masih ada azab-azab Allah Subhanahu wa taala yang sangat berat. Kesimpulan yang bisa kita ambil, Bapak Ibu sekalian, kesimpulan yang bisa kita ambil bahwa pilihan kita itu memang harus bukan hanya didasarkan pada cerdas, bukan. Jadi pilihan kita itu bukan hanya cerdas saja dasarnya, tapi pilihan kita itu harus berkesesuaian dengan prinsip yang ada di dalam Al-Quran sama As-Sunnah. Kalau Al-Quran sama As-Sunnah mengajarkan kepada kita untuk tidak mengikuti pemimpin yang kafir, kita harus hati-hati di situ. Karena begitu kita mengikuti, ada efek, ada dampak, bukan hanya di dunia, tapi efeknya itu adalah juga di akhirat. Kalau misalnya pilihan itu hanya pribadi, mungkin efeknya pribadi. Tapi kalau pilihan itu dilakukan oleh pemimpin negara, efeknya seluruh negara itu. Sehingga dosanya menjadi sangat besar. Maka menjadi pemimpin itu bukan hanya bagaimana sukses dalam 5 tahun, bukan hanya itu, bagaimana menjadikan semua dilakukan ini sebagai promosi untuk 5 tahun berikutnya, bukan. Tetapi yang harus dipertimbangkan betul-betul bagaimana yang dilakukan itu nanti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita yang sedang berjuang melawan kezaliman, berjuang melawan kelaliman, berjuang dalam semua hal. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merubah keadaan ini dari negara yang super power itu menjadi negara yang diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan generasi-generasi yang lebih baik dari mereka. Mari kita dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan nahmin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika karimah li sultanik. Allahumma barik lana fi majlisina hadza wa barik lana fi usratina wa barik lana fi dzurriyyatina wa barik lana fi ulumina wa barik lana fi amwalina. Rabbana innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ij'al jam'ana jam'an mubarakan marhuman wa tafarraqan min ba'dihi tafarraqan ihsanan wa ma'suman. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang kami sampaikan. Jika ada kekurangannya, semoga saudari kami mohon maaf dan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.